Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami channel Fakta Kehidupan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Diselingkuhi oleh pasangan pastinya menyakitkan, apalagi perselingkuhan terjadi ketika kita sedang sayang-sayangnya. Selingkuh dalam suatu hubungan bisa dibilang sebagai penyakit. Pasalnya, pengingkaran terhadap komitmen dapat terjadi berulang kali. Seperti kisah yang dialami oleh salah satu subscriber kita. Kisah kali ini menceritakan tentang pria ini menyamar jadi tukang ojek online, malah pergoki istrinya yang sedang selingkuh di hotel. Pasti banyak banget yang penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Pria ini menyamar jadi tukang ojek online, malah pergoki istrinya yang sedang selingkuh di hotel. Azura, wanita cantik 25 tahun yang merupakan istri dari seorang Randy Permana, pria matang 27 tahun yang bekerja sebagai guru honorer di SMA negeri yang ada di daerah tempat tinggalnya. Randy sendiri berasal dari keluarga sederhana di desa sebelah. Ayah dan ibunya adalah seorang petani yang bekerja keras untuk menyambung hidup. Randy adalah anak pertama dari dua bersaudara. Adik perempuannya saat ini masih SMK. Randy pun sebagai anak tertua, selain sebagai kewajibannya menafkahi rumah tangganya bersama Zura, ia juga membantu pendidikan adiknya dengan membagi hasil dari penghasilannya sebagai guru. Awal rumah tangga mereka dengan cinta yang membara di antara keduanya. Mereka hidup harmonis dengan menerima kekurangan satu sama lain. Zura yang merupakan anak kades di desanya menerima Randy yang berasal dari keluarga sederhana. Namun sebab gunjingan tetangga yang membanding-bandingkan kehidupan rumah tangganya dengan rumah tangga tetangga, yaitu Ani dan Heru, yang keduanya bekerja sebagai buruh pabrik dan pedagang sayuran, mampu membeli mobil dan renovasi rumah mereka, membuat Zura menjadi panas hati. Apalagi ditambah dirinya belum hamil. Gunjingan itu pun semakin menjadi-jadi. Mbak Zura, coba deh kamu konsultasi ke dokter di kota. Ani saja yang baru 2 bulan menikah sudah mengandung itu loh. Mana habis beli mobil baru juga ya, ibu-ibu. Padahal suaminya cuma buruh di pabrik. Ya betul, biaya ke kota mah gak ada seberapanya sama gaji suamimu yang guru itu kan. Masa gak mampu? Ucap beberapa ibu-ibu desa kepada Zura yang berada di warung. Emang benar, pangkat guru di desanya dianggap sebagai orang yang sangat terpandang. Karena di desa Zura, hampir seluruh masyarakatnya masih mengandalkan pertanian dan bekerja di kebun. Di malam hari saat Zura dan Randy sedang menikmati makan malamnya, Zura mengadukan isi hatinya kepada sang suami. Mas, ayo kita konsultasi ke dokter. Aku pengen hamil, Mas, ucap Zura dengan wajah yang suram. Zura, gajian minggu besok aku baru kirim uang ke adikku. Dia harus segera bayar SPP sekolahnya. Tunggu bulan depan saja ya. Kenapa sih Mas harus kasih ke adikmu terus? Apa nggak lihat kita aja butuh uangnya? Aku juga pengen beli mobil kayak si Ani sama Heru. Mas kan guru, masa kalah sama buruh pabrik? Randy memegang tangan Zura. Ia menatap mata wajah istrinya yang dihiasi setitik aliran air mata dengan lembut dan penuh kasih sayang.
Ada rasa sakit di hatinya kala mendengar istrinya yang belum bisa ia wujudkan. Sabar ya, tunggu sampai adikku lulus sayang. Tinggal 3 bulan lagi. Aku ingin sedikit meringankan beban kedua orang tuaku yang sudah rentah. Untuk masalah anak, untuk sekarang kita berdoa dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Zura menggeleng dengan tegas dan melepaskan genggaman tangan suaminya. Mudah saja kamu bilang, setiap hari aku digunjingin warga. Aku malu, Mas. Zura pun berlari ke kamar dan membanting pintu. Sebenarnya, Randy sudah tahu beberapa omongan warga tentang rumah tangganya. Namun dia tetap sabar. Hari-hari berlalu, Zura berusaha menebalkan telinganya saat keluar rumah, baik ke warung atau urusan lainnya. Akhir-akhir ini pun, entah mengapa suaminya sering pulang malam. Setelah Isya, setelah makan langsung pergi tidur. Padahal biasanya setelah mengajar sebelum maghrib pun, Randy sudah sampai di rumah. Alhasil Zura tidak bisa mencurahkan isi hatinya lagi kepada sang suami. Sebenarnya, Zura ingin meminta izin kepada Randy untuk mengizinkan dirinya mencari kerja di kota. Jarak desa dan kota pun tidak terlalu jauh, sekitar 30 menit waktu tempuh. Walau dapat dipastikan suaminya itu pasti tidak akan memberikan izin padanya, sebab kekhawatiran suaminya yang terlalu kuat. Namun Zura telah membulatkan tekadnya bahwa ia akan tetap mencari kerja di kota untuk membantu suaminya mencari uang. Zura akan memohon kepada Randy agar memberi izin dirinya untuk bekerja. Mas, aku mau izin cari kerja di kota, ya. Aku ingin bantu keuangan kita, ucap Zura dengan memegang tangan Randy. Pagi hari di hari Minggu itu, Zura dan Randy tengah duduk bersantai di rumah sambil menonton TV. Randy sontak kaget dengan ucapan istrinya. Apa? Kerja? Gak usah sayang, kan aku udah bilang biar aku aja yang cari nafkah. Dengan suara lembutnya, Randy mencoba menahan keinginan istrinya itu. Meski dilihat dari mata Zura, memancarkan keinginan yang besar. Mas, aku mohon. Aku janji akan cari kerja yang ringan biar bisa pulang sore. Ya? Ya? Please. Demi rumah tangga kita juga kan? Ayolah. Zura sengaja menampilkan raut sedih dan mata berkaca-kacanya. Randy yang tidak bisa melihat istrinya menangis pun dengan lapang mengizinkan Zura untuk bekerja dengan syarat tidak boleh pulang malam. 1 minggu pun berlalu. Siang yang terik ini, Zura telah sampai di sebuah perusahaan untuk melamar pekerjaan. Dibekali dengan ijazah SMA-nya, ia berharap mendapat pekerjaan meski hanya sebagai office girl sekalipun. Kebetulan di sini sedang dibutuhkan karyawan di bagian pemasaran office boy atau office girl. Mbak bisa menemui HRD di lantai 2 ya, ucap resepsionis perusahaan tersebut. Baik, terima kasih. Jadi kamu lulusan SMA ya? Baiklah, kamu diterima jadi office girl ya, ucap HRD tersebut yang diketahui bernama Pak Denny. Pak Denny sendiri memiliki perawakan tubuh yang tinggi, kulit kuning langsat, alis tebal dan garis rahang yang tegas. Sangat tampan. Itu yang ada di benak Zura saat pertama kali memandangnya, melihat wajah Pak Denny. Namun dia segera menepis pikirannya bahwa dia telah bersuami dan tidak boleh memuji lelaki lain. Ngomong-ngomong, kamu sudah menikah? Seperti masih gadis saja ya? Tanya Pak Denny dengan senyum di bibirnya menatap kecantikan Zura. Iya Pak. Saya sudah menikah, tapi belum punya anak, jadi mungkin saya belum terlihat seperti ibu-ibu.
jawab Zura dengan senyum malu-malunya. Dia merasa tersipu karena di umurnya sekarang dan statusnya yang telah bersuami, ia masih terlihat seperti gadis muda. Lalu, kenapa kamu melamar kerja? Apa suamimu tidak menafkahi? Suami saya seorang guru, Pak. Namun gajinya belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga kami. Apalagi dia juga membantu keuangan keluarganya. Tanpa disadari, Zura malah curhat kepada HRD itu. Ia merasa lega karena ia bisa mengungkapkan isi hatinya dengan bercerita kepada orang lain. Yang tanpa sadar, HRD itu atau Pak Denny tersenyum kemenangan di hatinya. Maaf Pak, saya malah jadi curhat. Kalau gitu saya pamit dulu Pak. Zura melihat jam dinding yang berada di ruangan HRD. Dia harus cepat-cepat pulang agar suaminya tidak khawatir. Hari terus berganti. Zura pun sudah bekerja sebagai office girl shift siang, dan ketika jam pulang, ia dijemput Randy. Biasanya Randy menunggu di dekat gerbang masuk perusahaan ini. Kadang juga Zura pulang dengan menggunakan ojek. Zura semakin akrab dengan Pak Denny, apalagi Zura ditempatkan menjadi office girl di lantai 2. Yang setiap hari bergantian membersihkan tiap ruangan yang ada di situ. Apalagi setiap pagi, ia diminta Pak Denny untuk membuatkan kopi. Sebab itulah, Zura semakin akrab dengan Pak Denny. Pagi itu saat Zura mengantarkan kopi ke ruangan Pak Denny, tiba-tiba Pak Denny menyuruhnya untuk duduk di sofa ruangan. Dan Pak Denny duduk di samping Zura dengan wajah lesungnya. Ada apa Pak? Apakah Bapak hari ini sedang tidak enak badan? Tanya Zura, menyadari wajah lemas Pak Denny. Iya Zura, bisakah saya minta tolong kamu untuk memijat kepala saya? Tentu bisa Pak. Zura pun langsung berpindah tempat berdiri di belakang sofa yang diduduki Pak Denny. Dia dengan telaten memijat kepala Pak Denny. Kamu ini udah cantik, pinter mijat juga, ucap Pak Denny. Zura pun merasa berbunga-bunga mendengar hal tersebut. Namun dia hanya diam saja. Hingga suasana hening di ruangan itu berganti pekikan kecil Zura yang kaget saat tangannya yang berada di pelipis Pak Denny ditarik dan dicium oleh Pak Denny. Dengan spontan, Zura mencoba melepaskan pegangan tangan Pak Denny di tangannya. Pak, lepas, jangan seperti ini. Namun bukannya melepaskan tangan Zura, Pak Denny malah berdiri dan menarik Zura agar berdiri di depannya. Zura, saya tidak bisa menyembunyikan ini lagi. Saya tahu kamu telah bersuami, tapi saya tidak bisa membohongi hati saya sendiri. Saya suka sama kamu, ucap Pak Denny sambil menatap lembut Zura. Zura menggeleng tegas dengan pernyataan Pak Denny yang seketika membuat dirinya melebarkan mata. Dengan masih merasa kaget, Zura hanya bisa terdiam setelah mendengar pengakuan dadakan dari Pak Denny. Hal itu membuat Pak Denny memiliki kesempatan untuk merayu Zura agar menerima pernyataan sukanya. Zura, saya tahu kamu telah dimiliki orang lain. Tapi kamu tahu kan, rasa suka bisa hadir sendiri seiring berjalannya waktu. Begitupun dengan saya. Setiap hari melihat kamu, meminum kopi buatanmu, bercengkrama denganmu, membuat saya memiliki rasa nyaman dan suka sama kamu. Apakah kamu juga memiliki perasaan nyaman dan suka terhadap saya? Saya tidak tahu, Pak. Tapi saya sudah memiliki suami, Pak. Jawab Zura dengan tergagap. Dirinya pun bingung dengan hati dan perasaannya sendiri. Setiap hari berinteraksi dengan Pak Denny, dia merasa nyaman.
Apalagi akhir-akhir ini suaminya pulang malam dan tidak ada obrolan ringan di antara Randy dan Zura. Setelah makan malam, Randy langsung tidur. Hari Minggu pun sudah 2 kali Randy pergi, katanya ada urusan pekerjaan penting. Apakah kamu nyaman saat berada di dekat saya? Kamu nyaman saat ngobrol dengan saya atau kamu punya rasa suka terhadap saya? Tanya Pak Denny lagi. Dengan tangan yang masih di genggaman Pak Denny dan pandangan matanya yang hanya berani menatap lantai, Zura mencoba mengungkapkan apa yang dia rasakan kepada Pak Denny. Saya nyaman. Pak Denny juga ganteng. Siapapun pasti suka dengan Anda. Zura menjawab dengan malu-malu dan pipinya memerah. Benarkah? Itu tandanya kamu juga punya perasaan kepada saya, Zura. Kamu mau kan kalau kita memiliki hubungan lebih dekat? Saya akan selalu ada buat kamu, dan saya bisa memenuhi kebutuhan kamu yang tidak bisa dipenuhi suamimu itu. Tawar Pak Denny dengan perasaan bahagianya. Namun tanpa Zura tahu di dalam hatinya, Pak Denny merasa senang karena rencananya berhasil. Tapi Pak, saya takut Pak. Bagaimana jika suami saya tahu? Jujur, Zura bingung. Di satu sisi ia memiliki ketertarikan dengan Pak Denny. Tapi dia juga masih memiliki pikiran positif bahwa ia telah bersuami. Tenang saja, saya pastikan aman. Pak Denny pun langsung memeluk Zura dengan wajah senangnya. Hari-hari berlalu, Zura dan Pak Denny semakin dekat. Hampir setiap makan siang atau sore, ia diajak makan keluar oleh Pak Denny. Di malam minggu ini, Randy dan Zura sedang duduk bersama di ruang tamu rumah mereka sambil menonton TV. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Apakah ada yang mengganggumu, sayang? Tanya Randy pada Zura. Tak ayal pertanyaan dari suaminya itu membuat Zura sedikit kaget dan tergagap. Hah? Oh, tentu saja aman. Aku nyaman bekerja di sana. Dan orang-orang di sana juga baik-baik. Wah, hampir saja, ucap Zura di dalam hati. Baiklah kalau begitu. Kalau ada apa-apa, beritahu aku ya. Iya, Mas. Oh iya, besok Minggu aku tidak bisa di rumah, harus ke kantor. Ucap Zura pada suaminya dengan sedikit ragu di awal. Loh, tumben sekali. Ada apa? Setahu Randy, istrinya itu setiap minggu pasti libur. Itu karena di sana akan ada acara ulang tahun perusahaan di hari Senin. Jadi kami office girl dan para office boy harus membersihkan kantor sekalian membantu para vendor menata perusahaan untuk acara di hari Senin itu. Jawab Zura. Astaga, deg-degan banget, ucap Zura dalam hati. Oh, baiklah, besok pagi aku antar ya. Setelah mendengar tawaran dari Randy, Zura langsung panik dan tidak sengaja berteriak. Hah? Oh, tidak. Maksudku, tidak usah. Mas di rumah saja, istirahat. Besok kan Minggu. Tidak apa-apa, sekalian aku memastikan kamu selamat sampai tujuan. Tidak, Mas. Pokoknya besok tidak usah antar aku. Mas istirahat saja, ya. Akhir-akhir ini kan, Mas katanya banyak kerjaan. Jadi istirahat saja ya. Besok aku berangkat naik ojek. Zura mencoba meyakinkan suaminya agar tidak usah mengantar dirinya dengan suara setenang mungkin. Hingga Randy benar-benar percaya dan menuruti kemauan istrinya. Baiklah kalau gitu. Oh iya, besok kan hari anniversary pernikahan kita yang ke-4 tahun. Besok malam kamu sudah di rumah ya. Sekarang kita tidur dulu, biar kamu nggak terlambat besok. Randy pun menggandeng tangan Zura menuju kamar mereka. Oke Mas, siap.
Keesokan harinya, Zura telah bersiap-siap untuk pergi. Namun Randy memicingkan matanya kala melihat istrinya itu berpakaian seperti hendak jalan-jalan. Zura menggunakan dress bermotif bunga selutut. Padahal biasanya ketika ke kantor, Zura pasti mengenakan celana hitam panjang dengan kemeja putih. Hal tersebut pun membuat Randy tak dapat menahan pertanyaan di otaknya. Loh, sayang, tumben pakai pakaian seperti itu. Bukannya acara ulang tahun perusahaannya besok ya? Hah? Oh, itu mas, hanya bosan saja pakai pakaian seperti biasanya. Akhirnya Randy pun hanya menganggukkan kepalanya saja tanda percaya. Namun dalam hatinya, ia merasa kejanggalan dengan semua ini. Lalu tanpa sepengetahuan Zura, Randy mengikuti Zura yang telah pergi dengan ojek pesanannya. Di tengah jalan, Zura berhenti di depan supermarket. Hal semakin membuat Randy curiga. Selagi menunggu Zura keluar supermarket, Randy menghampiri tukang ojek tersebut dan menanyakan tujuan kemana istrinya itu pergi. Awalnya tukang ojek itu enggan memberitahu Randy karena dia takut Randy adalah orang yang ingin berbuat jahat kepada Zura. Namun dengan bukti foto ia bersama Zura di HP-nya yang ia perlihatkan kepada sang tukang ojek, ditambah Randy membuat alasan ia menanyakan tujuan perginya sang istri karena takut Zura kabur dari rumah, sebab tadi malam mereka berdua bertengkar. Tukang ojek itu pun memberitahu tujuan Zura pergi. Randy yang mendengar jawaban sang tukang ojek pun kaget. Hotel Cempaka? Iya mas. Gini pak, kalau saya yang gantikan bapak dulu gimana? Bapak bisa pakai motor saya, tunggu di rumah saya. Ini KTP saya, dibawa saja. Sekalian saya pinjam jaket dan helmnya serta tukeran celana, biar istri saya nggak mengetahui saya. Randy berniat berpura-pura menjadi tukang ojek online yang dipesan istrinya itu. Dengan menggunakan jaket dan helm, sang tukang ojek sekaligus bertukar celana dengan Randy. Berharap penyamarannya tidak ketahuan sang istri. Tapi pak, apa nggak apa-apa? Saya nggak yakin. Tanya tukang ojek itu. Tidak apa-apa pak, saya jamin. Ini saya kasih tambahan tip buat bapak. Tolong ya pak, saya takut istri saya kabur. Akhirnya sang tukang ojek tersebut menyetujui rencana Randy. Saat Zura keluar supermarket, bapak tukang ojek itu pun izin kepada Zura bahwa ia ingin ke toilet sebentar untuk buang air kecil. Zura pun menyetujui. Di kamar mandi, sudah ada Randy yang menunggu tukang ojek itu dan mereka melakukan rencana yang telah disusun. Untung saja postur tubuh Randy dan sang tukang ojek hampir sama. Setelah itu, Randy yang telah menyamar menjadi tukang ojek kembali ke motor. Randy menjalankan motor menuju hotel yang dituju istrinya itu. Setelah sampai, Randy mengikuti istrinya itu dengan diam-diam. Saat istrinya menuju resepsionis, Randy tak lupa melepas jaket dan helm ojeknya. Melihat istrinya telah masuk lift, Randy menanyakan lantai dan nomor kamar yang dituju Zura. Kembali lagi, Randy menunjukkan fotonya dengan Zura di HP-nya, agar sang resepsionis percaya bahwa Randy adalah suami Zura. Melihat lantai 3 di lift, menunjukkan di mana Zura akan berada nanti. Randy pun menggunakan lift lain untuk mengejar istrinya itu. Alangkah terkejutnya saat Randy keluar dari lift. Ia melihat istrinya bertemu seorang pria di depan pintu kamar yang sepertinya sudah menunggu Zura sejak tadi. Tambah tercengang pula Randy saat melihat Zura dirangkul oleh pria itu dan masuk ke dalam salah satu kamar yang ada. Sial, tega sekali kau Zura, ucap Randy di dalam hati. Ingin menangis rasanya ia telah dibohongi istri tercintanya dan merasa marah sekaligus.
Dengan tekad yang bulat, Randy menghampiri kamar tersebut dan mengetuk pintunya. "Ada yang mengetuk pintu, Mas," ucap Zura kepada Denny. "Sepertinya itu pegawai hotel yang mengantar makanan. Bisa kau bukakan pintunya dulu, sayang? Aku mau ke kamar mandi sebentar." "Oke." Zura pun dengan senang hati menuju pintu. Namun saat pintu terbuka, alangkah terkejutnya dia melihat sang suami di depan matanya. "Mas Randy?" lirik Zura. Zura melihat mata Randy yang telah berkaca-kaca dan tangan yang mengepal. "Zura, kenapa?" Suara lirih dan lembut Randy seketika membuka hati Zura dan menyadarkannya bahwa ia telah berkhianat pada sang suami. Mas, aku..." Perkataan Zura langsung terhenti saat mendengar panggilan dari Denny. "Sayang, kok lama?" Denny pun menyusul Zura keluar. Melihat ada seorang lelaki yang sepertinya ingin menangis, membuat Denny bingung. Ia tidak mengenali laki-laki ini. "Siapa, sayang?" tanya Denny pada Zura. Semakin hancur sudah hati Randy mendengar panggilan Denny pada istrinya itu. Tanpa menghiraukan pertanyaan Denny, Zura memegang tangan Randy. "Mas, maafin aku, Mas. Aku hilaf." Sungguh, Zura sangat malu pada dirinya sendiri. Mendengar itu, Denny pun sadar bahwa di depannya ini adalah suami dari Zura. "Oh, lo Randy? Randy itu suami Zura, benar?" "Hah, asal lo tahu ya, Zura lebih bahagia sama gue. Gue bisa beliin apa aja buat Zura. Dia mau mobil juga gue beliin, gak kayak lo. Mending lo ikhlasin Zura buat gue." Perkataan tenang Denny kepada Randy menambah sakit hati Randy di hatinya. Zura menggeleng keras. "Enggak, Mas. Maaf. Aku bahagianya sama kamu, Mas. Maaf." Tanpa sepatah kata, Randy melepas genggaman tangan Zura dan melangkah cepat pergi meninggalkan hotel. Di saat Zura ingin mengejar Randy, Denny menghentikan Zura. "Sudahlah, biarkan dia pergi. Kita have fun saja di sini. Aku bisa kasih apapun yang kamu mau. Kamu minta mobil kan? Aku sudah beliin loh, tinggal kirim ke rumah kamu." Denny mencekal tangan Zura agar tidak pergi. "Enggak, lepas. Hubungan kita sampai di sini." Tanpa menghiraukan teriakan Denny, Zura berlari menuju lift mengejar Randy yang mungkin sudah keluar gedung hotel. "Dasar cewek nggak tahu malu, murahan!" teriak dan tawa Denny melihat drama romansa di depannya, yang melihat betapa bodohnya Zura termakan rayuannya. Padahal Denny sendiri hanya memanipulasi Zura, dan dia hanya mengincar tubuhnya. Melihat Randy yang menaiki motor dan hendak melaju, Zura kian kencang berlari mengejar Randy. "Mas, tunggu." Namun tanpa mendengar teriakan sang istri yang telah mengecewakannya, Randy menancap gas untuk segera pergi. Namun naas, saat keluar area hotel dan melewati gerbang, ada truk yang melaju kencang menabrak Randy. Brak! Tanpa bisa dicegah, tubuh Randy terlempar jauh. Darah bercucuran dari kepala dan hidung Randy. Zura dengan histeris berlari menuju Randy dan memangku kepalanya. "Mas, jangan, Mas. Jangan menutup mata. Tolong. Mas, maafin aku. Maafin aku hilaf." Orang-orang mulai berkerumun melihat pemandangan menyedihkan itu. Beberapa orang mulai menghubungi ambulan untuk menolong Randy. "Zura, sayang, kenapa? Happy anniversary." Setelah mengatakan kalimat itu, dengan terbata-bata, Randy menutup matanya sekaligus menghembuskan nafas terakhirnya. "Tidak,
Mas, please maaf. Mas, jangan tinggalin aku. Maaf, Mas. Hancur sudah hidup Zura berawal dari kesalahannya. Kini ia kehilangan suami yang mencintainya dengan tulus. Sorenya Randy langsung dimakamkan. Zura ditemani orang tuanya di kamar. Ia masih histeris dan syok berat setelah ditinggal pergi Randy. Orang tua Randy yang mengetahui cerita dari awal apa yang terjadi di rumah tangga anaknya dari cerita sang tukang ojek yang memang sudah di rumah Randy pun hanya bisa mencoba ikhlas dan tabah. Rati, sang ibu Randy, ingin rasanya marah kepada Zura atas kelakuannya yang menyebabkan anaknya meninggal. Namun apa daya, dia berpikir kalau seandainya Randy tidak perlu membantu keuangan untuk adiknya, pasti kejadian ini tidak akan terjadi. Zura tidak akan bekerja ke kota. Kini keadaan Zura telah tenang. Ia sudah sendiri di kamarnya. Zura memperhatikan setiap sudut kamarnya. Bayang-bayang canda tawanya dengan Randy sangat jelas terlihat. Air mata Zura pun kembali mengalir. Zura berjalan menuju meja kerja suaminya, mengelus bingkai foto pernikahan. Mengelus bingkai foto pernikahan mereka, semakin perih hati Zura, mengingat ia telah mengkhianati Randy. Matanya tidak sengaja melihat sebuah map berwarna putih dengan lambang love di tengahnya. Penasaran, Zura pun membuka map itu. Semakin deras air mata Zura setelah mengetahui isi map tersebut. Surat dari Randy dengan satu sertifikat di baliknya. Untuk istriku tercinta Azura. Happy anniversary sayang. Mungkin tiap bait kalimat yang kamu baca tidak akan seromantis puisi-puisi sastra yang ada. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang telah kamu berikan kepadaku. Terima kasih telah memberi warna untuk hidupku. Kamu adalah salah satu dari bentuk bahagia yang aku impikan. Karena bahagiaku yang lain adalah melihatmu senang dan tertawa. Maafkan aku yang belum bisa menjadi suami yang sempurna. Maafkan aku yang belum bisa membahagiakan kamu. Namun dengan denyut nadiku yang masih berjalan, aku akan tetap berusaha membuatmu bahagia. Tanpa merasakan apa itu kesedihan di kemudian hari. Maafkan aku yang belum bisa menjadi suami yang sempurna. Maafkan aku yang belum bisa membahagiakan kamu. Namun dengan denyut nadiku yang masih berjalan, aku akan tetap berusaha membuatmu bahagia tanpa merasakan apa itu kesedihan di kemudian hari. Happy anniversary sayang. Di balik surat ini ada hadiah buat kamu. Mungkin selama ini kamu ingin tahu kemana aku sampai kadang pulang malam. Jangan berpikir aku selingkuh ya. Aku mengusahakan ini untukmu, untuk melihat senyum dan bahagiamu. Semoga kamu suka ya. Dari suamimu yang teramat mencintaimu, Randy Permana. Sungguh begitu hancur hati Zura setelah membaca surat itu. Apalagi ternyata Randy memberinya hadiah sebuah sertifikat mobil. Apa yang selama ini dia minta. Dan Zura sendiri malah bermain api di belakang. Zura, Duk, itu ada orang antar mobil, katanya kok atas nama kamu. Teriak ibu Zura dari luar kamar Zura. Semakin pilu pula tangisan Zura yang mendengar itu. Begitu bodohnya dia menyia-nyiakan sang suami. Pada akhirnya, Zura mendapatkan pelajaran hidup penting, di mana ia harus selalu bersyukur. Mungkin perjalanan hidupnya belum selesai, namun setiap langkah Zura di kemudian hari, ia bertekad untuk tidak akan ada pengganti Randy di hatinya maupun di hidupnya. Aku juga mencintaimu, Mas, selalu. Tunggu aku. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran.
Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.